Teman, salam jumpa lagi. Ini kali ini saya mau review kok yang bagus nih buat teman-teman layak coba ini koknya. Ini koknya kenapa saya bilang bagus? Karena ini koknya ini sudah memakai teknologi mesin dalam pembuatannya. Jadi dengan memakai teknologi mesin, jadi hasilnya itu koknya lebih rapi dan lebih presisi. Dengan kok lebih presisi, otomatis hasilnya itu dia akan lebih stabil. Jadi koknya tuh nggak goyang-goyang. Jadi koknya bagus. Terus juga untuk speednya juga terjaga, jadi speednya itu nggak kadang-kadang kan kadang-kadang koknya kadang lambat atau kadang kekencengan, dia speednya terjaga, bagus. Terus juga ini koknya untuk beratnya juga kan dia memakai teknologi mesin juga, jadi untuk lem-lemannya juga nggak terlalu, kadang-kadang nggak terlalu berat, jadi kok bisa kenceng gitu ya. Ini juga koknya ini terasa solid kalau dipakai itu, jadi tapi pas koknya, ini koknya enak. Dan salah satu kelebihan juga ini koknya, feel-nya sudah mirip dengan kok Yonex. Karena koknya ini dibuatnya mirip desainnya seperti kok Yonex. Jadi dari panjang koknya, terus kekuncupan koknya, terus model kepala koknya juga itu dibuat mirip dengan kok Yonex. Nah, kita review aja. Ini koknya mereknya SunPower. Nah, seperti ini koknya. Nah, saat ini hanya ada satu tipe, harganya di sekitar 125 ribuan saja. Nah, seperti ini koknya. Ini ada tulisan best performance dan durability. Juga ini dibuat untuk kualitas dan keawetannya juga yang bagus. Terus ini juga ada tulisan turnamen grade. Jadi ini standarnya kok ini memang sudah dibuat untuk turnamen gitu ya, untuk dipakai untuk bermain turnamen, jadi untuk turnamen-turnamen, dan ini juga pernah dipakai kejuaraan-kejuaraan resmi di Indonesia gitu. Terus ini untuk speednya ini di 77 ya, di 77. Jadi kalau 77 menurut saya itu speed yang paling pas, jadi nggak terlalu lambat dan nggak terlalu kekencengan juga. Ada juga kan yang speednya di 78, ada juga yang di 79. Tapi ya balik lagi itu kalau speed tuh teman-teman mesti dicoba ya, kadang-kadang 77 mungkin bagi teman-teman itu 78 gitu ya, teman bisa coba ya untuk speednya. Nah, untuk koknya seperti ini, saya kasih lihat contohnya ya. Nah, ini untuk koknya seperti ini nih, seperti ini. Oh ya, ini bedanya dengan kok Yonex, ini bedanya di bulunya ya. Kalau kok Yonex kan bulunya tebal, kalau ini bulunya di medium ya, di tengah-tengah. Tapi untuk desainnya teman bisa lihat dari ini panjangnya ya, dari ini panjangnya, dari ini panjangnya, terus dari kekuncupannya nih ya, model ininya, kekuncupannya. Terus model ini yang terpenting juga nih kepalanya nih, model ininya dia bagus nih, kepalanya jadi dia panjang gitu ya. Ini model koknya tuh panjang. Nah, seperti ini modelnya, koknya tuh ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga saya kebetulan saya diundang nih sama pabriknya untuk datang ke pabriknya untuk melihat langsung proses pembuatan dengan mesin ini koknya. Jadi sekalian saya liput, saya berbagi pengetahuan ke teman-teman semua. Jadi ini pabriknya kasih lihat proses pembuatan dari satu tangkai bulu ya. Nanti dibuat sampai menjadi satu kok begini. Jadi prosesnya tuh ternyata banyak juga loh teman-teman, prosesnya, tahap-tahapannya ya, teman bisa lihat gimana prosesnya. Ya teman, ini saya sudah ada di pabrik kok SunPower. Nah, ini sekalian saya mau ajak teman-teman lihat gimana proses pembuatan koknya. Nah, ini koknya ini di sini, pabrik sini sudah memakai teknologi mesin. Jadi tuh hasil koknya tuh bisa lebih stabil, lebih rapi, lebih presisi, dan kalau dipukul koknya juga lebih terasa solid. Nah, kita lihat aja gimana ya ini proses pembuatannya. Ayo kita ke dalam. Ya teman, ini saya sudah di dalam pabriknya ya. Ini saya sudah bersama dengan kepala bagian produksinya, Pak Rudi ya Pak ya. Betul. Nanti beliau juga akan menjelaskan ini proses-prosesnya, tahapannya supaya kok dari bulu sampai jadi satu slop kok SunPower itu seperti apa prosesnya. Nah, kita lihat aja ya. Nah, yang pertama ini dari bulu ya.
Ini teman-teman nih dari bulu. Nah ini kan bulu banyak nih. Bulu banyak, jadi dipotong nih ke sini seperti ini. Itu mesin potong. Jadi itu dicetak supaya hasilnya. Nah, hasilnya bisa seperti ini. Jadi bulu ini dipotong supaya dapat kecil seperti ini nih. Udah ya. Nah, setelah dari sini pemotongan, kita ke tahap pengelurusan bulunya. Bulunya kan bawaannya kan kalau masih dari bulu besar itu kan masih bengkok. Nah, ini bulunya itu mesti diluruskan. Setelah diluruskan, ini bulunya seperti ini nih. Jadi dia lurus ya, ininya nih lurus. Kalau yang belum kan contohnya, Pak. Sebelumnya itu seperti ini. Iya, ini agak bengkok ya. Kalau ini kan lurus ya. Ini bengkok kan. Kalau yang ini lurus. Tuh, ini lurus juga ya, sudah diluruskan. Karena ini perlu kalau untuk jadikan kok itu mesti lurus ya, kalau nggak bengkok seperti ini. Nah teman, setelah tadi bulunya diluruskan, nah ini tahap ke pemasangan ke kepala koknya, ke gabusnya ya. Ya ini teman, nih dia sudah memakai mesin, jadi teman bisa lihat dia waktu masang ini masuk ke gabus, ini bagian kepalanya masuk ke sini. Nah itu untuk dibor untuk bolongannya, jadi itu semua memakai mesin. Jadi tahap prosesnya udah lebih presisi dan lebih cepat dan lebih rapi. Nah setelah ini maksudnya hasilnya seperti ini ya temen nih. Jadi dia masuk dulu bulunya ya ke kepalanya nih. Dia kelebihannya ini dia juga bagus teman-teman untuk ini nih, bahan dari kepalanya ini, bahan gabusnya ini dia bagus tuh, bikinannya bagus, rapi. Ya setelah tadi teman-teman lihat ya dari proses pemasangan, nah ini kita masuk ke mesin pengeleman untuk ini diperkuat. Jadi setelah masuk ke gabusnya, ini mesti dilem. Nah ini kita lihat ini pakai mesin juga. Nah itu, jadi dilem sininya. Tuh. Jadi lemnya tuh bisa rapi dan rata. Dan nggak terlalu bleber-bleber berlebihan gitu maksudnya untuk lemnya. Nah setelah dari proses pengeleman ini ya teman-teman ya, nah ini mau dijahit ininya. Nah ini dia pakai caranya, dia udah memakai ini nih, jadi teman bisa lihat tuh. Jadi sudah ada cetakannya, jadi untuk kekuncupannya ini dia sudah jadi dia rapi tuh, udah dipres, sistemnya seperti itu. Baru kita masuk, kalau sudah masuk dipasang ininya, kita masuk ke tahap penjahitan. Nah ini pakai mesin juga. Nah dari setelah sudah dijahit ya, ini kan masih naik turun tuh teman-teman ya. Ini naik turun, nah ini ada proses lagi untuk merapikan jahitannya. Nah seperti ini, tuh seperti itu, jadi ada cetakannya tuh teman-teman, jadi dia jahitannya langsung rapi. Nah teman bisa lihat setelah ini yang sudah dirapikan jahitannya, ini kan masih bengkok-bengkok ya. Nah ini sudah rapi. Nah ini setelah tadi udah dirapikan ya jahitannya, benangnya ini ya. Nah ini kan perlu dilem. Nah ini dia tahap untuk dilem benangnya ini. Nah itu dia mesinnya otomatis lem sendiri. Setelah satu putaran dia copot sendiri ke bawah tuh. Nah ini udah setelah dilem ya teman-teman ya. Ini ke tahap pengeringan. Jadi setelah dilem ini perlu dikeringkan nih koknya. Nah ini dikeringkan nih seperti ini. Ya ini setelah dari proses pengeringan. Nah ini tahap yang terpenting nih, tahap pengetesan. Nah ini teman-teman bisa lihat dia tesnya itu pakai mesin ya. Jadi koknya tuh dilihat terbangnya. Nah dipilih koknya tuh yang stabil, yang terbangnya nggak goyang-goyang, dipilih dimasukkan ke tempat yang untuk langkah selanjutnya. Kalau yang agak goyang-goyang itu langsung disortir, langsung dipisahkan, jadi nggak dipakai itu yang goyang-goyang. Jadi dalam satu slop ini Sunpower itu koknya stabil semua, nggak ada yang goyang-goyang. Nah ini juga untuk tes speednya nih teman-teman. Nah kalau Sunpower ini speednya di 77, nah dia jatuhnya di sini. Nah kalau koknya mau untuk speednya yang lebih rendah, dia jatuhnya di bagian depan sini 76. Biasanya di 76, mau lebih ini lambat lagi di speed 75. Cuma saat ini Sunpower adanya hanya di speed 77, jadi di sekitar sini aja. Nah ini teman, ini tempat sortiran. Jadi kok yang terbangnya masih goyang atau kekencengan gitu ya, atau kelambatan, nah ditaruh di sini. Jadi yang dimasukkan ke dalam slopnya itu
yang dijual itu yang speednya yang bagus, koknya juga stabil, nggak goyang-goyang gitu ya. Ya, jadi setelah tahap pengetesan, nah ini masuk ke tahap tempelin mereknya nih teman nih. Nah, ini juga pakai mesin juga, jadi ditempel mereknya. Setelah ditempel dia otomatis dibuangnya ke bawah. Nah, setelah ditempelin merek, nah ini bagian penempelan listnya ini ya, list yang ini kan warna hitam ya. Nah, seperti ini nih mesinnya, seperti ini. Nah, setelah penempelan itu ya listnya, nah ini terakhir nih, tahap terakhir ini pengontrolan kembali. Jadi diperiksa lagi, dirapikan lagi bulunya, kan habis dites-tes segala, dikontrol lagi, jahitannya dirapikan lagi semuanya, baru masuk ke dalam slop. Ya, setelah dirapikan nih, jadi koknya dimasukkan ke dalam slopnya ya. Terus udah gitu udah dimasukin, terus ditutup tuh, dikasih tutup dan dikasih merek. Ya, setelah itu dipanaskan ya supaya dia lebih rapi. Tidak ada bungkusnya, dan ini juga kalau dengan model seperti ini kan jadi melindungi kok itu kalau udah dibuka, jadi nggak bisa ada orang nakal tuh diisi ulang. Ya, kalau udah sobek udah nggak bisa. Ya teman, kita lihat ya hasilnya. Nah, ini yang sudah di packing ya, sudah di packing, kita lihat ya hasilnya. Ini hasil dari dalamnya ya seperti ini. Itu lagi Pak ya. Nah, Anda bisa lihat ini seperti ini. Ya teman, nih setelah tadi udah diisi koknya ya, jadi satu dus itu isinya 50 slop. Nah, ini setelah itu di press, di packing seperti ini. Nah, ini koknya sudah siap dikirim ke toko-toko ya, jadi teman-teman bisa beli di toko-toko. Nah, seperti ini prosesnya pembuatannya, jadi barang-barang ini siap dikirim ke konsumen. Ya teman, udah lihat ya proses pembuatannya, dan ini koknya juga saya sudah coba sendiri langsung nih teman, di lapangan saya sudah pakai bermain, saya juga sudah cemes-cemes, saya coba cemes-cemes, dan saya juga coba untuk bermain penempatan bola. Ini koknya enak temen, nih koknya jadi dia koknya tuh stabil, jadi tuh koknya nggak goyang-goyang, dan ini juga koknya cukup terasa solid juga nih temen. Jadi kayak ada sedikit berasa padatnya gitu, solidnya kan. Kadang-kadang kok itu terasa agak enteng ya, ada juga koknya enteng, jadi kayak dipukulnya kurang enak. Nah, ini terasa nih temen nih solidnya, jadi mirip-mirip feel kok kelas atas gitu ya. Padahal ini range harganya kan di range harga menengah. Ini enak untuk solidnya. Terus ini yang salah satu kelebihan lagi ya, ini koknya itu dia speednya waktu saat kita cemes, dia ini nggak nahan. Nah, ada kok tuh pada saat kita cemes ya, pada deket sampai ujung itu koknya nahan gitu. Nah, ini koknya nggak nahan. Jadi kalau kita nyemes, penyaluran tenaga kita pas kita cemes ya dor gitu ya, kita cemes cus, itu koknya tuh bener cus nyampenya gitu, nggak di kan ujung dia nahan. Nah gitu, jadi kan kadang-kadang kesel juga kita ya pada saat nyemes, kok koknya kayak nahan gitu, lambat gitu. Nah, ini enggak. Dan ini juga koknya untuk bahan kepalanya ini nih, dia juga bagus nih temen nih, bahan kepala ini modelnya nih, saya kasih gini. Ini bahan kepalanya bagus, jadi kalau kita pukul itu senar kena kok itu bener-bener bunyinya enak, garing ya, bunyinya garing gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kalau bahan ini yang nggak bagus, dipukulnya juga nggak enak, jadi senarnya juga kadang-kadang jadi mendem, padahal karena koknya, bahan gabusnya ini kurang bagus gitu ya. Jadi ini menurut saya ini kok yang layak teman-teman coba, saya rekomendasin untuk kok ini. Ini feel-nya juga ya, karena dibuatnya desainnya mirip kok Yonex, jadi feel-nya ya sudah mirip-mirip lah untuk kestabilannya dengan merek Yonex ya. Jadi kok ini stabil, dipakainya solid ya, untuk speednya juga bagus, nggak kekencengan dan nggak kelambatan, jadi speednya juga stabil. Pokoknya the best lah untuk di range harganya dia. Ya, kira seperti itu teman ya yang saya bisa bagikan ya, informasi dari kok SunPower ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi teman-teman merasa bermanfaat, tolong di-subscribe dan di-share videonya ke teman-teman yang lainnya ya. Salam sehat dan tetap selalu semangat. Sampai jumpa lagi.